Standar pada akuntansi ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama dari adanya standar akuntansi adalah untuk penyeragaman laporan keuangan. Yang kedua, fungsi yang kedua untuk memudahkan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, fungsi lain yang tidak kalah penting adalah untuk mempermudah pembaca dan auditor untuk memahami dan membandingkan masing-masing entitas laporan keuangan yang berbeda. 5 jenis standar akuntansi di Indonesia. 1. PSAK IFRS. 2. SAK ETAP. 3. PSAK Syariah. 4. Standar akuntansi pemerintah. 5. SAK EMKM. PSAK IFRS. Penyusunan PSAK ini mengikuti standar yang digunakan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standard dengan menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. SAK ETAP bila perusahaan tersebut belum atau tanpa akuntansibilitas publik, maka proses penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK ETAP. PSAK Syariah, dilihat dari namanya saja sudah sangat mudah dipahami bahwa standar akuntansi keuangan yang satu ini merupakan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah digunakan oleh instansi-instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. SAK EMKM. Standar akuntansi keuangan EMKM adalah standar akuntansi yang disusun untuk membentuk entitas bisnis mikro kecil dan menggunakan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut adalah kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama ada kerangka konseptual yang terdiri dari kebutuhan, pengembangan, dan gambaran umum. Tingkat pertama, tujuan dasar. Tingkat kedua, konsep dasar yang terdiri dari karakteristik kualitatif dan unsur dasar. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan yang terdiri dari asumsi dasar, prinsip dasar, kendala, dan ringkasan struktur. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kebutuhan kerangka konseptual yang pertama, pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Kedua, memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual menurut PSAK yang pertama, penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Kerangka konseptual. Gambaran umum kerangka konseptual. 3 tingkat. Tingkat pertama, tujuan dasar. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Berikut ini adalah bagian segitiga dari kerangka konseptual. Yang pertama ada tujuan. Memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor, ekuitas sekarang dan potensial, pemberian pinjaman, dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Yang tingkat kedua, karakteristik kualitatif. Yang pertama, kualitas dasar. 2. Peningkatan kualitas. Terdapat juga unsur. Yang pertama, aset.
yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat penghasilan, yang kelima beban. Tingkat terakhir terdapat asumsi. 1. Entitas ekonomi. 2. Kelangsungan usaha. 3. Unit moneter. 4. Periodisitas. 5. Akrual. Ada juga prinsip. Yang 1. Pengukuran. 2. Pengakuan pendapatan. 3. Pengakuan beban. 4. Pengakuan penuh. Ada juga kendala. Yang pertama, biaya. 2. Materialitas. Tingkat pertama, tujuan dasar. Tujuan, memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang dan potensial, memberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua yaitu konsep dasar. Untuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi, IASB mengidentifikasikan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik, lebih berguna dari informasi yang kurang bermutu, kurang berguna untuk bertujuan pengambilan keputusan. Untuk kualitas dasar relevansi. Relevansi adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk kualitas dasar, penyajian jujur. Penyajian jujur berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar atau terjadi. Untuk peningkatan kualitas, yaitu membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna. Unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aset. Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Untuk yang kedua yaitu liabilitas, yaitu utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Untuk penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Untuk yang ketiga yaitu ekuitas, hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Untuk penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan akuntansi dalam bentuk liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Untuk bebannya yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Untuk tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkap. Untuk konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Untuk asumsi dasar, entitas ekonomi atau kesatuan akuntansi perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Untuk kelangsungan usaha atau kesinambungan, perusahaan bertahan cukup lama
untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Untuk unit moneter atau pengukuran dalam nilai uang. Uang adalah denominator yang umum. Untuk periodisitas atau periode akuntansi, perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Untuk akuntansi berbasis akrual, itu transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Tingkat ketiga, prinsip pengukuran biaya perolehan umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Nilai wajar adalah jumlah yang dimana aset dapat ditukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, dan instrumen ekuitas yang diberikan dapat ditukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. AISB juga telah mengambil langkah tambahan yang memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pengakuan pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Pengakuan beban, arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya sebagai periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyedia jasa. Pengungkapan penuh memberikan informasi yang cukup penting untuk memengaruhi nilai dan keputusan pengguna yang diinformasikan, diberikan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan. Tingkat ketiga adalah biaya menyediakan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Materialitas informasi dianggap material jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah nilai. Pembahasan terakhir mengenai sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Masih selanjutnya ya, laporan keuangan bersifat konservatif. Dalam menghadapi ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis atau peristiwa atau transaksi daripada wujud hukumnya atau formalitas. Selanjutnya, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Berikutnya, adanya pembagi alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. Yang terakhir, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitasikan umumnya harus diabaikan. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang kami berikan itu bisa dimengerti, dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa ya untuk like,